7 kali 12 dikurang minus 1 dikali 80 minus 80 ya. Oke. Nah, 7 kali 12 itu 84. Dikurang 80. Benar nggak 4? Tepat nggak 4? Iya, 84 dikurang 80 itu hasilnya 4. Jadi terbukti benar. Benar bahwa PBB-nya 80 dengan 12 itu 4. Bu, ngapain pakai itu? Udah pakai algoritma Euclid aja. Iya, kita hanya membuktikan. Ingat sekali lagi, pengertian ini menggiring kita untuk mencari inverse dalam modulo. Ikuti alurnya ya. Ikuti alurnya dulu. Ada yang ditanya nggak dari sini? Paham teman-teman? Kira-kira paham? Iya, oke. Lanjut kita ya. Sekarang kita bicara tentang balikan modulo atau inverse dari modulo. Jika A dengan M, ingat, A dengan M katanya apa? Relatif prima. Masih ingat relatif prima itu apa? Coba. Ada yang bisa jawab relatif prima itu apa? FPB-nya sama dengan 1. FPB, PBB, PBB. PBB ya. PBB-nya sama dengan 1 atau C GCD-nya sama dengan 1. Nah, kalau A dengan M itu relatif prima, maka kita bisa menentukan inverse-nya, inverse dari A. Kita tuliskan inverse-nya adalah A di garis atas. Sehingga A inverse A itu kongruen dengan 1 dalam modulo M. Ingat kalau kongruen itu gimana tadi? Cara buktikannya apa? A karena kongruen berarti dikurang 1 sama dengan suatu konstanta dikali dengan modulonya. Ingat ya? Waduh, puyeng. Jadi A dikali A, ruas kiri dikurang 1 sama dengan K dikali modulonya. Nah teman-teman, sebenarnya pengertian inverse tuh kayak gini. Di dalam bilangan real, pada operator perkalian, ini kan perkalian ya, A dikali. Nah, pada operator perkalian, 2 itu inverse-nya berapa? Pada bilangan real, 2 itu inverse-nya sama dengan apa? Inverse-nya 2. Apa yang dikali 2 hasilnya 1? 1,5. 1,5. Kebalikannya ya. 2 itu kebalikannya apa? 1/2. Kenapa? Karena kalau dikali hasilnya identitas. Karena kalau dikali hasilnya identitasnya 1. Nah, sekarang saya mau nanya. Inverse-nya 4 berapa? 1/4. Kebalikannya 4 itu adalah 1/4 dalam operasi perkalian. Kenapa? Karena kalau mereka dikali hasilnya identitas, hasilnya 1. Nah, gampang ya. Kalau bilangan real, coba saya tanya lagi. 1/3 inverse-nya apa? 3, Bu. 3. 1/3 dikali 3 hasilnya 1. 2/5 inverse-nya apa? 5/2. 5/2 kebalikannya. Nah, kalau dalam bilangan real udah gampang ya. Apa dikali apa? Dia dikali berapa ya supaya hasilnya 1. Nah, sama halnya dalam modulo.
Tapi itu kan bicaranya dalam bilangan real. Sekarang dalam modulo. Kalau ditanya apa inverse-nya A? Dalam modulo M. Jadi kalau A itu saya kali dengan suatu bilangan, hasilnya nanti 1 dalam modulo M. Oke? Dalam modulo M. Bukan dalam bilangan real. Kalau tadi 5 inverse-nya apa? Gampang, 1/5 Bu. Karena kita bicara bilangan real. Sekarang dibatasin dalam bilangan modulo M. Ingat ya tadi bilangan modulo M. 5 dalam bilangan modulo M sama dengan apa? Bukan 5. 5 itu sama dengan udah lupa. 5 itu sama dengan 0. Kenapa? Karena kan kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Balik lagi ke 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 5 itu sama dengan 0 ya. Kalau 6 sama dengan 1, karena kita balik lagi gitu. Waduh, matanya udah miring kiri, miring kanan. Coba lagi. 4 dalam modulo 4 berapa? Bukan 4, tapi 4 dalam modulo 4 3. 4 dalam modulo 4 0. 3, Bu. 0, Bu. Iya, 0. 6 dalam modulo 5 1, Bu. 6 dalam modulo 5. Iya, benar-benar. Saya yang salah. Iya, benar, 1. Benar, 1. 7 dalam modulo 3 1, Bu. 1, Bu. 1. Ya, 7 itu kan 0, 1, 2, 0, 1, 2. 7 dalam modulo 3 bukan 1 ya? 1 ya, benar. 0, 1, 2, 0, 1. 1 ya. Nah, jadi kalau ditanya inverse-nya 2 dalam modulo 3 berapa? 2 dikali berapa ya? Dalam modulo 3 hasilnya 1. Berapa ya? Cek dulu. 2 dalam modulo 3. 2 dalam modulo 3. 2 itu relatif prim nggak dengan 3? Ya, Bu. Iya. Iya, Bu. Nah, dalam modulo 3, 2 itu inverse-nya berapa? 2 dikali berapa? 2 dikali berapa? Setengah. Ada dalam bilangan modulo setengah, Dek? Oh, Nggak ada. Kan kita bicara bilangan bulat, Dek. Nggak bilangan pecahan. 2 itu. 0. Hah? Apa? 0, Bu. 0. 2 dikali 0 ya 0. Dalam modulo 3 0 tuh ya tetap 0. Dalam modulo 3 hasilnya 1. Gimana ya caranya? Gimana ya caranya? 2 dikali berapa ya? Dalam modulo 3. Nah, berapa? 2. 2 dengan 2. 2 inverse-nya 2. Iya, 2 dikali 2 sama dengan berapa? 4. 4. Itu dalam modulo 3 1. itu sama dengan 4 modulo 3 hasilnya 1. 1, Bu. Dapat dari mana 2? Dikali, Bu. Nebak. Nebak ya. Nebak. Seberapa banyak yang kamu coba-coba? Saya coba
1, 2, 3. Ya. Kalau nebak-nebak akan butuh waktu yang lama ya. Saya ajarin ya cara mencarinya ya. Nanti kita lihat 2 itu dalam modulo 3 inversenya berapa. Nanti kita lihat. Nah, caranya gimana? Seperti yang saya bilang tadi. Pembuktian teorema Euclid, yaitu kombinasi linear, itu menggiring kita untuk bisa mencari inverse. Teman-teman sekarang lihat. Coba 4 modulo 9. 4 dalam modulo 9. Ingat pertama kali untuk mencari inverse syaratnya apa? Harus relatif prim. Ya. 4 dengan 9 itu relatif prima enggak? Ya, relatif prima ya. Nah, dalam algoritma Euclid kita bisa tuliskan gimana? 9 adalah 2 kali 4 ditambah 1. Habis itu 4 menggantikan 9, 1 menggantikan 4. Berarti 4 adalah 4 dikali 1 ditambah 0. Oke? Sampai sini oke? Teorema Euclidnya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang susah ya. Oke, ini teorema Euclidnya. Nah, untuk mencari inverse, ingat gunakan satu step sebelum 0. Pakai 1. Ya, teman-teman. 1 sama dengan 9 dikurang 2 kali 4. Dari mana tadi? Saya mau 1 itu di satu ruas. Berarti 2 kali 4-nya harus pindah ruas. Berarti 9 dikurang 2 kali 4. Ya, oke? Ini oke? Ya. Habis itu kita mau, ini kan cuma satu step ya sebelumnya. Oh ya udah. Yuk. Kita ini kan sedang bicara modulo 9. Jadi modulo 9 tuh kita coba pindahkan ke yang paling belakang. Nah, jadi kita bisa tuliskan 1 sama dengan minus 2 kali 4 ditambah 9. Nah, 9-nya kita pindah ruas, atau simpelnya kita bisa pandang begini. Dari sini langsung aja ya. Dari sini kita sisakan 9 di ruas kanan. Sama dengan minus 2,4, minus 2 kali 4-nya kita pindahkan ke kiri. Berarti 1 ditambah 2 kali 4. Nah, teman-teman. Nah, dari sini teman-teman lihat. Tadi gimana sih caranya? Coba. Nih. Untuk kita bisa tulis A inverse A itu kongruen dengan 1, gimana caranya? Bentuknya harus minus 1 ya di sini ya. Ya. Ya, harus minus 1 ya. Coba lihat. Supaya di sini minus 1 diapain? Supaya minus 1 diapain? Maka semua ruas harus dikali minus 1. Semuanya kali minus 1. Kita dapat apa? Minus 1 dikurang 2 kali 4 sama dengan minus 9. Maka kita bisa tuliskan minus 2 dikali 4 dikurang 1 sama dengan minus 1 dikali 9. Kenapa harus diubah seperti itu? Karena kita sedang bicara modulo 9, bukan modulo minus 9. Ya, jadi harus diubah jadi 9 ya di sini ya. Nah, teman-teman, dari sini. Ini kan
sudah bentuknya inverse A kali A dikurang 1 sama dengan suatu konstanta dikali dengan 9. Iya enggak? Iya. Jadi kita bisa ubah kembali jadi apa? Jadi minus 2 dikali 4 sama dengan, ingat dikurang 1 itu kongruen dengan 1 dalam modulo 9. Berarti yang mana inversnya? Yang minus 2. Karena tadi kan kita bicara 4 modulo 9. Berarti minus 2 adalah inverse dari 4. Coba sekarang kita buktikan yang tadi. 2 apa tadi? 2 modulo 3 ya? 2 modulo 3 berapa inversnya? Minus 1. Minus 1. 2 modulo 3 minus 1. Bukan 2. Coba ya. 2 modulo 3. Kita mau cari. Sorry, saya ganti dulu. Dua modulo 3. Berarti kita tuliskan 3 sama dengan algoritma Euclidnya. 3 sama dengan 1 kali 2 1 kali 2 tambah 1. 2-nya gantikan 3 sama dengan 1 gantikan 2. Berarti 2 kali 1 ditambah 0. Dari sini kita pakai satu step yang sebelumnya. 1 sama dengan 3 dikurang 1 kali 2. Maka kita bikin apa? Pindah ruas ya. 1 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 3. Oke, karena kita mau bikin negatif 1 di sini, berarti kita kalikan semuanya dengan negatif 1. Sama dengan minus 1 dikali 3. Nah, dari sini kan kelihatan ya. Kelihatan bahwa ini adalah inverse dari 2. Ini kan konstanta ya. 3 ini modulonya. Nah, berarti kita bisa tuliskan yang tadi. Berarti minus 1 dikali 2 itu kongruen dengan 1 dalam modulo 3. Modulo 3. Berarti inverse dari 2 dalam modulo 3 adalah minus 1. Minus 1. Iya. Ada yang ditanya? Paham adik-adik? Bisa ya? Bisa, Bu. Ya, mantap. Ada yang ditanya teman-teman? Sekarang saya mau tanya, kalau kita lihat jam dinding kita, saya nggak tahu ya, kayaknya jam dinding kita masih sama deh, bulat, habis itu ada angka-angkanya. Nah, teman-teman, kalau kita bicara jam kita,
Itu kita bicara modulo berapa? Halo? Halo teman-teman? Izin Bu, modulo 12. Modulo 12. Kita sedang bicara modulo 12. Berarti jam 23, makanya kita sebut jam 23 itu sama dengan Jam 11 Bu. 11. Karena dalam modulo 12, 23 itu adalah 11. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Sekarang Paham Bu. adik-adik coba sekarang 7 modulo 12 inversenya berapa? Tujuh dalam modulo 12 inversenya berapa? Min 2 Bu. Minus 2. Yang lain? -1, Bu. Minus 1. Bentar ya. Saya share yang baru. Tujuh dalam modulo 12. Tujuh dalam modulo 12 inverse ya sama dengan apa? Tadi siapa yang jawab? 2. Tadi siapa ya yang jawab 2? Saya. Yosu tapi ya Bu. Yoas katakan 2. Terus tadi siapa yang katakan minus 1 ya? 1 atau minus 1 tadi jawab? Saya, Bu. Julianti. -1. Juli Iya. minus 1. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Nggak ada? Kita buktikan ya. Kita kasih ini tanda dulu. Nah. Tujuh dalam modulo 12. Yang pertama sekali yang harus dilakukan adalah mengecek mereka relatif prim apa enggak. 7 dalam modulo 12 dengan algoritma Euclid. Dengan algoritma Euclid kita bisa tuliskan 12 sama dengan 1 dikali 7 ditambah 5 ya. Oke. Lalu 7 menggantikan 12. 5 menggantikan 7. Maka kita bisa tuliskan 7 itu adalah 1 dikali 5 ditambah 2. Ya. Lalu 5 menggantikan 7. 2 menggantikan 5 dikali 2 ditambah 1.
Dari sini kita bisa tuliskan apa? 2 menggantikan 5 sama dengan 1 menggantikan 2 dikali 2 ditambah 0 gitu. Oke. Ya. Habis itu ingat kita mulainya dari mana? Dari 1. Oke. Dari 1 kita tuliskan kombinasi linearnya. Tadi kan algoritma Euclid ya. Algoritma Euclid dulu. Ini step pertama. Step kedua. Tuliskan linear combination-nya. Nah, linear kombinasinya, kombinasi linearnya berarti kita tuliskan apa? 1 sama dengan 5 dikurang 2 dikali 2. Ya. Nah, dari sini udah bisa dikerjain nggak? Kalau kamu pindahin, ini masih modulo 5. Lihat nih, masih 5, belum muncul 12-nya di sini. Ya teman-teman, belum muncul 12-nya. Yuk kita munculkan dulu ya. Berarti 1 sama dengan, lihat ke atas. Kita harus menggantikan 2. Gak bisa langsung ke atas, loncat. Satu-satu dulu. 2. Dari 1 ke 2. Mundur ya. Berarti 2-nya kita gantikan jadi apa? 2 sama dengan 7 dikurang 1 kali 5. Berarti kita tulis apa? 5 kan kita mau gantikan 2. 5-nya tetap dulu ya. 5 dikurang 2 dikali, tadi 2 diganti jadi apa? 7 dikurang 1 kali 5. Nah, selesaiin dulu. Tulis dulu. 5, habis itu min 2 kali 7. Min kali min plus 2 kali 1, 2 ya. Berarti 2 kali 5. Nih, sama-sama punya 5. Tadi saya udah ajarin. Berarti sama dengan apa 5-nya? 5 ditambah 2 kali 5. 3 kali 5. 3 kali 5. 3 kali 5. 3 kali 5 dikurang 2 kali 7. Oke. Nah, sudah ya. Dari algoritma Euclid kita tahu apa yang selanjutnya kita gantikan. Gantikan apa di sini? Berarti yang diganti adalah 5. Tadi sudah ganti 2. Sekarang ganti 5. 5 jadi apa? 12 dikurang 1 kali 7. Berarti bukan 7-nya ya yang diganti, tapi 5. 1 sama dengan 3 dikali 5 tadi apa ya? 12 dikurang 1 kali 7. Oke? Dikurang 2 kali 7. Nah, teman-teman, baru kita jabarkan. 3 dikali 12. Habis itu minus 3 dikali 7. Baru minus 2 dikali 7. Oke? Selanjutnya dari sini perkalian 7 yang bisa digabungin ya. 3 dikali 12 dikurang 5 kali 7. Nah, sudah ya, muncul 12 ya. Muncul 7 dan muncul 1. Yuk, kita pindah ruaskan. 5 dikali 7 ditambah 1 sama dengan 3 dikali 12. Ingat, yang kita mau itu kan minus 1. Berarti diapain? Dikali minus 1. Berarti minus 5 kali 7 minus 1 sama dengan minus 3 dikali 12.
Dari sini kita bisa tuliskan apa? Kongruensinya. Kekongruenannya gimana? Yang ketiga, kongruensi kita bisa tuliskan. Ayo, dari minus 5 kali 7 dikurang 1 sama dengan minus 3 dikali 12. Ingat teman-teman, ini adalah A inverse kali A dikurang 1 sama dengan suatu konstanta sembarang dikali dengan modulo. Modulonya tadi apa? Modulo kita katakan B. Maka kita bisa tuliskan menjadi A inverse A kongruen dengan 1 dikali 1 dalam modulo B. Ya, ini ingat ya. Nih, berarti ubah. Berarti minus 5 dikali 7 kongruen dengan 1 dalam 12. Jadi inverse 7 kesimpulannya. Jadi inverse dari 7 dalam modulo 12 adalah minus 5. Gitu ya. Kalau kita pakai coba-coba akan menghabiskan waktu yang cukup panjang ya. Iya. Ada pertanyaan? Kira-kira bisa? Bisa ya? Ya, mungkin. Coba lagi. Coba soal lagi. Diulangi, Bu. Yang mananya? Yang di kongruensinya, Bu. Kongruensinya. Sudah terakhir udah ya. Di akhir ini udah. Di akhir ini kita bisa lihat, step dalam Euclidnya udah sampai ke yang pertama banget. Udah. Berarti cukup. Ada 7, ada 1, dan ada 12. Oke? Ada 7, ada 1, dan 12. Lihat lagi ke soal. Soalnya itu kan 7 modulo 12. 7-nya ada, 12-nya ada. Modulonya udah tercapai. Nah, dari sini kita lihat kongruensinya. Tadi kan ada rumus, katakan A inverse dikali dengan A dikurang 1 sama dengan K dikali B. Ingat ya tadi yang ada yang nanya, Yowas atau siapa tadi tuh ya yang nanya, Bu ngapain kita kurangin kayak gitu. Ya kita kurangin cuman mau membuktikan bahwa mereka tuh sama-sama memiliki modulo yang sama, maksudnya begitu. Nah, setelah itu kita kan belajar kongruen. Kalau suatu bilangan dikurangin bilangan lain sama dengan B dikali sesuatu, maka artinya apa? A inverse A ini kongruen dengan 1. Ya. A inverse A kongruen dengan 1. Ini kan sama, akibatnya saling sebab akibat ya. Yang pertama ini dengan yang kedua. Nah, coba kita lihat sesuaikan nih. Kenapa saya pilih A-nya adalah 7? Karena di soal kan kita bicara di soal nih ya. Soalnya tuh A-nya yang 7. Modulonya 12. Makanya yang sebagai modulo adalah 12. A-nya adalah 7. Kalau A-nya 7 berarti lawannya apa? Lawannya A inverse. Ya,
inilah yang sebagai A inverse-nya. Oke? Berarti kita bisa tulis A inverse min 5. A dikali A 7. Kongruen dengan 1 dalam modulo 12. Minus 3-nya di bawah enggak, karena minus 3 ini kan div-nya ya, hasil bagi kan, gitu. Makanya ini adalah A inverse, ini adalah A kongruen dengan 1. Kenapa kongruen dengan 1? Karena perjanjiannya dia harus relatif prim. Ingat juga, dalam perkalian kalau inverse dikali dengan suatu bilangan harus hasilnya 1. Ingat ya, dalam bilangan real 3 dikali berapa supaya hasilnya 1? Sepertiga. Berarti sepertiga itu inverse dari 3. Nah, sama dengan ini. 7 dikali minus 5 hasilnya 1. Berarti minus 5 ini adalah inverse dari 7. Tadi yang nanya siapa ya? Mariono, Bu. Mariono. Ya, paham ya Mariono ya? Paham, Bu. Kita coba lagi. Jadi 7 dalam modulo 12 bukan 1/7 ya, tapi minus 5. Oke, lanjut ya, coba ya. Coba soalnya saya bikin begini. 8 modulo 14. Ada inverse-nya enggak? Gak ada, Bu. Kenapa? Karena nggak relatif prima, Bu. Iya, tidak memiliki inverse. Tidak punya inverse. Ya. Kita lanjut. Coba yang ini. Nomor 3. 8 modulo 13. Punya inverse nggak? Min 5, Bu. Wih, cepet ya. Minus 5. Yang lain? Delapan modulo 13. Yang lain jawabannya apa? Kita tunggu dulu ya. Tadi yang jawab min 5 siapa? Juli, Bu. Juli. Kita tunggu ya, yang lain masih mencari. Kalau ada yang punya jawaban beda, coba bilang. Angkat tangannya dulu ya, sayang. Ini apa namanya? Wajah kalian tuh cuman saya tampilkan 4 dalam satu slide saya. Udah dapat yang lain?
Ayo. Belum dapat? Oke. Bisa? Udah dapat jawabannya? Tadi Juli bilangnya -5. Kita buktikan sama-sama ya. Udah dapat? Ada yang lain yang udah dapat? Sama, -5. Halo? Sama, Bu. Iya, sama. Masih nyari ya, Dek? Kita sama-sama kerjakan ya. Coba ya. Delapan modulo 13. 8 modulo 13. Coba kita kerjakan sama-sama. Sekarang 8 modulo 13. Oke. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah algoritma Euclidnya. Ayo, dari algoritma Euclid kita bisa tuliskan 13 itu adalah 1 dikali 8 ditambah 5, Bu. 5. Baru 8 itu adalah 1 dikali 5 ditambah 3. 5 itu adalah 1 dikali 3 ditambah 2. 2. Bu. 3 itu adalah 1 kali 2 kali 2 tambah 1. Lalu 2 adalah 2 dikali 1 ditambah 0. Dari sini kita bisa tuliskan linear combination-nya. Ya, kita mulai dari mana? Kita mulai dari 1. 1 sama dengan 3 dikurang 1 kali 2. Oke?
Nah, habis itu kita ubah. Yang kita ubah siapa? 3 atau 2? 2 ya? 2, Bu. Iya, mundur. Kita ubahnya 2. Maka kita tulis 3 dikurang 1 dikali 2-nya itu adalah 5. 5 kurang 1 1 kali 3. Maka kita bisa tulis 3 dikurang 1 kali 5 ditambah 1 kali 3. 1 kali 3. Maka dari sini kita bisa tuliskan 2 dikali 3 dikurang 5. Ya. Mundur lagi. Yang diubah 3 atau 5? 3 ya. Nah, yang ini diubah 3. Berarti kita bisa tuliskan 1 sama dengan 2 dikali 3-nya adalah 8 dikurang 1 kali 5 dikurang 5. Nah, dari sini kita tuliskan 2 dikali 8 dikurang 2 dikali 5 dikurang 5. Nah, bisa ya kita selesaikan ya aljabar ini ya. 2 kali 8 minus 3 kali 5. Nah, yang mana yang diubah? 8 atau 5 atau 3 atau 2? Lihat di algoritma Euclid. Oh, yang diubah adalah 5. Jadi yang 5 yang diubah. Jadi 1 sama dengan 2 dikali 8 dikurang 3 kali 5-nya itu adalah 13 kurang 1 kali 8. Oke, saya lanjut di atas ya. Maka 1 adalah 2 dikali 8 dikurang 3 kali 13 dikurang atau ditambah nih? Tambah ya, Dek. Ditambah 3 kali 5. Oke? Sehingga kita selesaikan aljabarnya 3 kali 8. Salah saya. 3 dikali 8. Jadi 5 kali 8 dikurang 3 kali 13. Dari sini kita ubah. Kita maunya min 1. Tapi kita ubah dulu ya. Maka kita biarkan yang ruas kanan itu adalah apa? 13 ya. 13. Maka kita pindahkan minus 5 dikali 8. Oke. Minus 5 dikali 8 ditambah 1 sama dengan minus 3 dikali 13. Nah, kan kita maunya minus 1 ya. Berarti kita kali semuanya dengan negatif ya. Berarti 5 dikali 8 dikurang 1 dengan 3 dikali 13. Nah, dari sini kita bisa kan tulisnya kongruensinya. Ya, kongruensinya kita bisa tuliskan apa yo? 5 kali 8 minus 1 sama dengan 3 kali 13. Nah, lihat kunci-kunciannya. 13 ini modulonya. 5 ini apanya? 8 ini apanya? Lihat soalnya. 8 itu A-nya ya. Berarti 5 ini A inverse-nya. Di sini adalah modulonya. Maka kita bisa tulis 5 dikali 8 kongruen dengan 1 dalam modulo 13. Kesimpulannya, jadi inverse dari 8 dalam modulo 13 adalah 5. Paham? Tadi
Juli jawabnya berapa Juli? -5, Bu. Di mana salahnya Juli? Nebak? Atau ada yang step yang kurang? Kayaknya ada step yang kurang, Bu. Ada step yang kurang. Teman-teman yang lain paham ya? Ada yang ditanya? Kira-kira paham ya menentukan inverse ya? Kalau main tebak-tebakan, tebak-tebakan bisa banyak yang muncul kayak gitu. Kenapa? Coba dalam bilangan real 2 itu inverse-nya apa? Dalam bilangan real. Saya tanya. 2 dalam bilangan real. 2 inverse 2. 1/2, Bu. Inverse 2 adalah 1/2. Bisa nggak saya juga tulis inverse 2 itu adalah 2/4? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya juga bisa tulisnya 3/6. Nah, tapi ini kan bentukan lain ya. 2/4, 3/6 itu bentukan lain dari 1/2 ya. Gitu. Jadi sebenarnya itu adalah 1/2. 8 dalam modulo 13, 5. Ada yang lain nggak? Ada, tapi sebenarnya itu bentukan lain dari 5. Gitu ya. Teman-teman, paham ya? Ada lagi yang ditanya? Kira-kira bisa semuanya? Bisa, Bu. Iya, sip. Mantap.